eh ini tulisannya apa? Acer kan ya? Bukan Acar kan ya? Ini berarti resmi nih ya. Persaingan di pasar SSD sudah semakin nggak jelas sih kalau menurut saya, karena kayaknya untuk bisa bikin sebuah brand baru, rebrand lebih tepatnya, itu bukanlah sesuatu yang sangat rumit. Asal lu punya duit, lu punya koneksi untuk beli komponen dan bisa ngerakit, bisa lah kamu bikin brand sendiri gitu ya. Dan masalah kualitas juga ternyata nggak perlu terlalu diperhatikan. Karena pada prakteknya kita udah lihat sendiri, banyak SSD yang sebenarnya tidak layak pakai. Dan kebetulan saya udah pernah ngobrol sama salah satu orang dari manufacturer SSD lah ya. Dan dari obrolan itu ternyata banyak hal menarik yang sebenarnya bukan rahasia sih, tapi memang mau diobrolin ke siapa gitu kan. Tapi kalau dari saya nanti bikin konten, itu kayaknya bakal cukup menarik. Tapi itu adalah pembahasan untuk lain kesempatan. Hari ini saya akan ngebahas tentang Acer. Dimana kita udah kenal Acer ini sebagai produsen laptop pastinya yang paling terkenal. Dan akhirnya mungkin mereka gatal juga nih ngeliatin banyak ini orang apaan pada bikin SSD gampang banget dan laku. Ya udahlah, gue bikin aja nih. Acer SA100 ini kapasitas bukan 128, 120 GB. Harganya waktu saya beli 189.000. Dan kebetulan ini dia adalah barang yang resmi ada distributornya di Indonesia, AGS. Ini Asia Global Successindo. Garansinya 3 tahun. Jadi kalau secara ya itu tadi, jaminan, garansi dan segala macam ya lumayan aman lah ya. Tinggal bagaimana nanti performance-nya. Dan ini kalau kita cek di website resminya, ternyata Acer bukan cuma punya satu ini. Masih ada satu tipe di atasnya ini, RE100. Nah, ini kalau saya cek dari spesifikasinya, ini yang agak-agak bikin gimana gitu ya. Jadi kalau kita lihat untuk yang RE100, ini berarti yang lebih bagus ya. Di sini tertulis kapasitas 128 GB, TBW-nya hanya 70 TB. Sedangkan untuk SA100 tidak tertulis TBW-nya, yang berarti ya pasti lebih rendah. Nah, kalau kelas yang di atasnya aja TBW-nya cuma 70, gimana dengan ini bre? 189 loh. Dan yang atasnya aja nggak sampai 100 loh. Sedangkan yang nggak tahu sih bakal nyampe atau nggak. Jadi kayaknya kita tes aja kali ya. Power supply pertama di dunia yang menggunakan standar ATX 3.0. Mensupport konektor power terbaru PCI Express 5 12 volt high power untuk GPU generasi terbaru. Memiliki fitur spesial MSI Gaming Intelligence dengan smart chip untuk kontrol melalui software. Ditambah fitur canggih lain dan bodi yang compact. MSI MEG AIP Series. Kita mulai dari initial speed test. Dan hasilnya standar sih. Speednya sesuai dengan speknya yang tertulis. Jadi read-nya up to 560 dan write-nya up to 500. Tapi perlu kamu tahu nih, ada brand yang aktual speednya itu jauh lebih tinggi dari spek. Sedangkan Acer ini nulis speknya itu sama persis kayak aktualnya. Jadi dia kayaknya udah ngetes dan ditulis sesuai. Jadi ada kemungkinan saat dia bilang yang tadi seri RE100 TBW-nya 70 tera, ya mereka udah tes dan emang segitu beneran. Jadi bisa aja SSD ini beneran jauh lebih jelek dibandingkan 70 tera. Stress test awal bisa dilalui dengan sangat lancar. 3 jam pertama speednya lempeng, stabil, nggak ada batuk sama sekali. Sampai tiba-tiba pada jam keempat saat SSD-nya baru terisi 7,6 TB, speednya ngedrop. Waktu itu kejadian udah di luar jam kerja dan kebetulan nggak ada yang memonitor kondisinya. Jadi stress testnya terus berjalan sampai pagi dengan kondisi yang ya memang udah meninggal sih. Jadi kasihan banget ini SSD-nya ya. Baru besoknya pada jam ke-25 saya lakukan speed test dan ternyata confirm write speed-nya udah busuk. Jadi perkiraan waktu kematian 4 jam. Sebelum menyentuh 8 TB. Ini tulisannya apa? Acer kan ya? Bukan Acar kan ya? Ini berarti resmi nih ya? Kok kayak gitu tadi ya? Gimana ini Acer? Kenapa 4 jam udah mati bro? Ini 189.000 loh ini. Mahal loh ini. Bahkan SSD yang 140, 130.000 aja banyak yang bisa bertahan sampai 60 tera. Buset, sampai 36 jam kadang-kadang. Ini 4 jam udah mati. Dan satu-satunya SSD yang udah pernah saya tes yang seperti ini cuma Cube Gaming. Jadi saya mesti ngomong apa ini ya? Sepertinya tidak ada yang bisa saya bicarakan lebih lanjut tentang Acer. Secara skor juga nggak ada skor karena skornya 0. Jadi kalau kemarin rekor skor terendah dipegang oleh Cube Gaming dengan skor 0. Sekarang selamat. Acer menemani dengan skor 0 juga. Kita ketemu lagi minggu depan.